Sebenarnya kulit bayi itu yang normal tuh seperti apa? Umumnya kita ketahui ya, jadi ketika bayi lahir itu kulitnya masih Seperti apa untuk kulit bayi baru lahir? biasanya yang paling sering ditemui itu di area pantat atau Mm-mm. di area Itu masuk kategori kulit kering nggak? tidak itu kalau sudah lebih dari 1 bulan. Kita kelupasin gitu boleh? Oh, enggak boleh. Pergelangan kaki dan tangan itu biru. Kalau tangan, mulut, kaki itu biru, itu Mbak Ira Setiawati AMD Kebidanan ya? ya. AMD ke CPHCT. Mohon perkenalan dulu Mbak Ya. Ira dari mana gitu ya. Biar mom semuanya yang ada di rumah tahu. Ya, terima kasih Mbak Arini. Perkenalkan, nama saya Ira Setiawati. Saya seorang bidan dan terapis. Saya sekarang baru fokus untuk pengembangan baby spa. Nama tempatnya? Kliniknya? Klinik Baby and Mom Treatment. Baby and Mom Ya. Treatment tuh ya. Jadi moms yang ada di Kota Solo nih ya moms, Ya. Kota Solo atau Kabupaten Sukoharjo bisa mungkin ya mampir ke Baby and Mom Treatment. Mbak Ira, kira-kira bisa dijelasin nggak sih sebenarnya kulit bayi itu yang normal tuh seperti apa? Biasanya tuh seperti apa untuk kulit bayi baru lahir? Oke Mbak Arini, untuk kondisi bayi baru lahir itu sebenarnya untuk kulit bayi yang umumnya kita ketahui ya. Jadi ketika bayi lahir itu kulitnya masih halus dan sangat sensitif gitu ya. Untuk pertama kali lahir biasanya kulit bayi itu berwarna keunguan atau merah tua gitu ya. Jadi sebelum bernafas. Jadi bayi itu ketika dia lahir lewat vagina atau seksario atau sesar itu biasanya belum langsung menangis. Kan kadang kok bayiku lahir tapi belum menangis seperti itu. Yeah. Nah, itu karena belum bernafas. Oh, belum nanti bernafas, keluar dulu baru bernafas, baru nangis. Seperti itu. Nah, itu kulitnya berwarna kemerahan, jadi merah tua atau berwarna keunguan. Nah, setelah bernafas, jadi ketika dia nangis, itu kan tanda dia udah mulai nafas ya. Nah, itu nanti berwarna merah cerah. Oh gitu, jadi ada perubahan ya? Ada perubahan. Jadi perubahan dari Karena dia siklus peredaran darah dia dari nafasnya itu udah memompa ke seluruh tubuh. Oh gitu. Jadi berwarna merah cerah. Agak merah muda gitu Iya, ya? merah muda. Ada pink-pink gitu ya, jadi Agak bayi pink atau agak putih gitu nggak sih? putih biasanya disertai dengan lemak atau yang kita sebut dengan vernik. Oh, vernik. Vernik. Nah, itu ketika bayi baru lahir juga ada yang kita sebut dengan bercak Mongol. Bercak Mongol itu bercak Mongol itu biasanya yang disertai warna ungu atau kehijauan. Biasanya di area pantat atau di area punggung. Oh, Pernah menemui? itu merata nggak? Enggak, Atau itu cuman beberapa bagian? tempat. Biasanya yang paling sering ditemui itu di area pantat atau di area belakang di area punggung. Oh gitu. Itu biasanya ibu-ibu yang heboh itu. Sebutnya mungkin toh bukan sih? Kalau orang Jawa nyebutnya toh. Oh iya. Iya, cuman itu bisa hilang. Oh, itu bisa Kalau hilang. toh itu kan ada yang warnanya coklat ya, coklat dan yang hitam. Nah, itu yang terlihat yang enggak bisa ketutup oleh pigmen kulit. Kalau gitu. bercak Mongol itu bisa hilang di usia 1 tahun biasanya. 1 tahun udah mulai ketutup oleh pigmen kulit. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau kulit normal ketika bayi baru lahir, proses keluarnya itu berwarna keunguan atau merah tua. Iya, Tapi ketika sudah lahir, menangis, bayi mulai bernafas, kulitnya berubah menjadi kemerahan, pink. Pink ya. Ya, lebih cerah dari benar. pas ketika proses mengejarnya itu mungkin ya. Dan ada juga ketika bayi baru lahir itu di beberapa jam pertama atau 1 hari itu biasanya ada yang berwarna biru di area mulut, telapak tangan, telapak kaki. Nah, itu warna biru itu terjadi wajar. Karena siklus peredaran darah bayi itu kan belum sempurna. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang dia belum terkena saluran-saluran peredaran darah. Nah, itu kalau menurut medis itu normal. Yang dikatakan tidak normal jika disertai keluhan. Jadi ketika bayi itu warna biru, jadi area mulut, area tangan, area kaki dia biru, cuman dia ada keluhan, bayi itu lemes dan tidak energik.
Oh, seperti itu. Itu biasanya yang kita bahasa medis biasanya disebut asfiksi. Jadi dia sesak nafas, jadi kekurangan oksigen, jadi paru-paru tidak berkembang secara maksimal. Itu biasanya kita taruh ke kasih oksigen masuk ke apa? Kalau seperti itu yang harus dilakukan pastinya ke Langsung dokter ke ya, tenaga langsung ke medis. Jadi yang tenaga medis. menangani langsung tenaga medis. Nah, Oke. yang perlu Ibu tahu, jadi ketika yang kondisi normal, yang kalau tangan, mulut, kaki itu biru, itu normal. Jadi Normal. di Oh. jam-jam pertama kelahiran. Yang nggak normal ketika itu berlanjut lebih lama. Iya, Oh, betul. seperti itu. Jadi sebenarnya normal ya kalau misalkan kulit tangan, pergelangan kaki dan tangan itu biru di awal-awal kelahiran. benar. Kalau misalkan berlanjut lebih lama berarti harus segera ke Tenaga medis. Ya. Oke. Karena biasanya kalau lahir normal itu di rumah sakit cuman 1 hari sekarang. Ya. Nek dulu kan 3 2-3 hari ya. ya. Nek sekarang 1 normal hari 1 hari udah pulang. udah harus Apalagi pulang. kalau sekarang sesar itu yang pakai metode ERAS ya. Iya. Itu biasanya 2 hari kadang udah suruh pulang sama dokter karena cepat penyembuhannya. Nah, itu untuk kondisi bayi baru lahir normalnya adalah seperti itu. Mbak Ira. Kadang ada juga yang seperti ini, Mbak. Baru lahir kok ada bintik kemerahan. Oh, Ada iya. juga yang seperti itu. Itu terjadi di umur 0 sampai 7 hari biasanya. Karena kan bayi baru lahir itu kan kulitnya masih sensitif banget ya, Mbak. Sedangkan ketika dia udah mulai lahir, dia kan terpapar yang namanya udara, debu dan lain sebagainya. Itu biasanya ada bintik-bintik merah. Oh gitu. Itu di area wajah, telapak tangan, telapak kaki, itu hal yang normal. Hal yang normal. Nah, kalau ini Mbak Ira, kalau misalkan kulitnya mengelupas, kulit bayi baru lahir mengelupas, itu pernah terjadi nggak sih? Atau normal terjadi nggak sih sebenarnya? Untuk pengelupasan kulit pada bayi baru lahir atau neonatus itu ya, itu terjadi hal yang normal gitu ya. Itu karena disebabkan karena yang saya sebutin tadi vernik. Jadi lemak yang menyelimuti kulit bayi sewaktu dalam kandungan. Iya. Jadi ketika di dalam kandungan ibu itu bayi itu dilapisi yang namanya vernik atau lemak untuk melindungi dari cairan ketuban, terus darah yang di Perisainya dalamnya, dia ya. perisai. Perisainya bayi waktu di dalam kandungan. Namanya vernik. Iya, vernik. Oh, namanya vernik. Nah, vernik itu ketika bayi lahir itu ada yang udah bersih. Ada yang udah bersih. Ada yang Kenapa bersih. tuh? Karena mungkin terbawa oleh air ketuban yang keluar. Karena gitu. air ketuban kan banyak ya itu ya, Mbak. Itu bisa kemungkinan juga udah bersih. Jadi dia tidak disertai dengan pengelupasan kulit. Jadi pengelupasan kulit itu dikarenakan karena terdapat lapisan vernik yang tertinggal, yang masih ada di dalam kulit bayi. Oh, jadi yang mengelupas itu verniknya. Bener. Oh, berarti Jadi, bukan kulit bayinya tapi verniknya. itu sebenarnya vernik yang menempel dalam kulit. Ini kulit terluar gitu. bayi. Iya, gitu. iya. Oh gitu, tapi itu normal ya? Normal, untuk itu jadi normal. Biasanya bayi baru lahir. Biasanya kalau bayi baru lahir itu kan ketika lahir itu dikategorikan ada 3 ya, Mbak. Yang pertama ada prematur. Jadi lahir dengan kurang bulan. Ada yang matur itu yang sesuai dengan umur perkiraan lahir. Ada yang post death atau lebih bulan. Untuk post death itu biasanya paling sering terjadi pada bayi karena bayi itu kan sudah matang ya dalam kandungan. Harusnya dia udah keluar di usia misalkan pertengahan bulan, tapi dia lahirnya di akhir bulan gitu ya. Biasanya kalau untuk dokter kalau udah post death gitu, udah kondisi bayi udah siap lahir, biasanya harus tetap dilahirkan. Tapi kadang ada juga yang ibu menunggu kontraksi. Ya, kalau untuk saat ini tuh sebenarnya dibilang usia cukup bulan itu berapa minggu sih? Untuk cukup bulan sekitar 38 sampai 40 minggu. 38 sampai 40 minggu. Benar. Berarti kalau di bawah itu masuknya prematur. Kalau di atas itu masuknya post death itu tadi. Oh. Jadi penyebabnya bisa jadi karena itu tadi ya, bayi kulit mengelupas itu karena faktor itu juga. Iya, faktor dia lahir Masuk sesuai dengan usianya dia. Nah, itu pengelupasannya nanti juga mengikuti dengan lahirnya. Jadi ketika lahirnya matur sesuai dengan usia kehamilan itu nanti pengelupasannya sebentar. Kalau misalkan cukup bulan pengelupasannya sebentar. Tapi kalau misalkan post death
lebih bulan itu Lebih bulan? biasanya lebih cepat juga. Jadi dia terlihat banyak dan nanti penyembuhannya juga cepat. Jadi Oh gitu. pas dia lahir ceprot gitu Itu langsung udah terlihat kelihatan biasanya. vernik-verniknya Nah, itu biasanya tadi. kalau yang sering bantu lahiran tahu nih, oh ini bayi postdate Oh nih gitu. gitu. Jadi udah bisa ditebak. Nah, Tuh. kalau seperti itu nih Moms, Mbak Ira. Nah, kalau seperti itu ya eh, normal kan terjadi di semua bayi gitu Itu ya. normal, pengelupasan kulit terjadi normal pada Nah, bayi. kira-kira area mana aja yang biasanya muncul pengelupasan itu? Pengelupasan biasanya yang sering vernik itu tertinggal biasanya di area wajah, biasanya di Wajah. area ini ya, dahi di pelipis ini banyak sekali biasanya vernik tertinggal karena kan kena rambut ya biasanya. Terus di area leher, itu leher juga biasanya banyak. Terus di telapak tangan, telapak kaki itu biasanya banyak. Biasanya terlihat Kalau banget itu. di lipatan-lipatan gitu juga ada nggak biasanya? Biasanya ada. Jadi ketika kita pokoknya ketika ada vernik, jadi vernik itu biasanya kalau lahir itu warnanya putih, jadi Warnanya kelihatan putih, langsung terlihat. kelihatan. Jadi kayak lemak. gitu. Kalau motong ayam ya, itu biasanya ada lemak-lemaknya, ya itu hampir sama seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan ganti kulit nggak? Untuk ganti kulit tidak ya Mbak, karena bayi itu kan kulitnya ya sesuai dengan kulit lahir. Kulit lahir. Ya gitu. Berarti nggak ganti kulit ya? Nggak. Berarti karena vernik itu Iya, tadi karena ya, vernik karena sendiri. cairan pelindung atau perisai ketika di dalam kandungan Iya. tadi ya. Berarti bukan ganti kulit. Nggak. Kayak ular ya Mbak. Kayak ular ya. Ganti Terus soalnya kulit. ada gitu ya, kalau moms tuh yang nggak paham tuh, aku sendiri ya takutnya apakah ini anakku itu ganti kulit Iya. gitu. Nah, ada tuh kalau misalkan ganti mengelupas terus warna kulitnya berubah. Jadi mungkin agak lebih gelap atau mungkin menjadi lebih putih. Itu pernah terjadi. Apakah itu normal gitu? Biasanya kalau mengelupas, jadi ada area yang misalkan telapak tangan paling sering nih pengelupasan gitu ya, Mbak. Tangan mengelupas, tangannya kok jadi putih, maksudnya putihnya jadi putih kayak medok itu loh Mbak biasanya. Yang pucat? Medok yang biasanya kalau masuk air tangannya jadi medok Oh, putih iya, gitu loh. iya, iya. Nah, terus di area sini kok jadi sesuai dengan kulit lahirnya, jadi agak kemerahan itu loh Mbak. Kok beda ya gitu. Nah, itu sebenarnya nanti seiring berjalannya waktu itu bisa merata. Jadi tidak perlu khawatir kalau pengelupasannya di bagian-bagian tertentu terus kok jadi beda. Warnanya beda. Nah, itu nanti seiring berjalannya waktu itu bisa sama. Jadi warna jadi kulit adaptasi ya. Nah, Nanti adaptasi. gradasinya mulai membaur. Betul. Jadi warnanya mulai sama. Iya, kalau udah mulai usianya mulai matang ya, udah mulai gitu. imunnya udah terbentuk. Jadi itu normal ya untuk dialami semua bayi. Kalau misalkan nggak mengelupas, normal juga nggak? Nah, itu tadi. Karena kebetulan anakku waktu lahir nggak mengelupas. Nah, apakah itu normal? Nah, ada beberapa bayi yang memang tidak mengelupas gitu ya Mbak. Tapi memang rata-rata bayi itu mengelupas karena vernik itu tadi. Biasanya kalau bayi yang tidak mengelupas itu karena udah bersih, yang saya katakan tadi. Verniknya udah bersih, sudah tidak menyelimuti kulit bayi. Itu ya. Terus karena lemak-lemak yang ada dalam tubuh bayi itu sudah tercukupi. Gitu. Ya. Jadi udah lembab gitulah ibaratnya. Jadi normal ya untuk kalau misalkan tidak terjadi pengelupasan di kulit bayi baru lahir. Iya. Karena kebetulan anakku tuh nggak ngelupas Mbak waktu di awal kelahiran. Ya, kemungkinan ya itu karena lemak yang ada dalam tubuh bayi dia udah tercukupi. Oh, sudah cukup. Sebenarnya kalau bayi baru lahir kalau mengelupas itu biasanya kadang ada ditandai dengan kering dulu biasanya. Gitu. Dia kering dulu karena kan habis dalam kandungan dia basah kan. Kondisi semua basah, berenang di dalam ketuban. Keluar terus dia kan kering, terus akhirnya kebantu sama vernik yang tadi untuk mengelupas. Nah, berarti itu cairan pelindung ya kalau untuk vernik itu. Berarti istilahnya kalau misalkan anakku tadi itu wajar terjadi bersih juga. Ya. Udah bersih itu normal. Normal. Kebetulan anakku tuh lahir di usia mau 41 minggu. Oh, berarti udah cukup ya. Sudah cukup mendekati bulan. Memang sudah waktunya lahir, iya, HPL. Betul.
sudah mendekati, sudah melewati HPL waktu itu Iya, ya. kalau udah cukup bulan memang seperti Oh, itu seperti biasanya, itu. Mbak. Oh, Jadi gitu. maksudnya tidak ada yang apa? Jadi semua udah mateng lah dari Mm-mm. pernafasan, dari tadi vernik sudah mulai mengelupas, Mm-mm. nanti ada lanugo itu bulu-bulu yang sebelum ada vernik nanti ada Iya, lanugo itu sudah rontok, jadi udah siap semua untuk lahir gitu. gitu. Itu karena tadi tuh ya yang kasusnya di anak aku. Iya. Posisinya sudah cukup bulan, Udah siap cukup minggu dilahirkan, siap melahirkan. Jadi dia nggak mengalami pengelupasan pengelupasan, pada waktu bayi baru lahir. Jadi itu betul, normal juga ya. normal. Tuh. Nah, kalau benar nggak sih Moms kalau kulit bayi baru lahir itu mengelupas ya? Itu termasuk dalam kategori kulit kering. Yang pengelupasan vernik tadi itu masuk kategori kulit kering nggak? Untuk pengelupasan vernik itu kan untuk bayi itu kan nanti bisa diketahui dia kulit kering atau tidak itu kalau sudah lebih dari 1 bulan. Biasanya nanti kan kalau vernik sudah luruh, biasanya nanti terlihat biasanya kulit bayi itu rata-rata semua netral ya. Kalau udah mulai kelihatan kering kalau biasanya terpapar, ada faktor-faktor penyebab kenapa kok kulit bayi ini jadi kering. Sebenarnya semua normal, netral. Oh, Seperti berarti itu. kalau pengelupasannya itu enggak ya? Bukan kategori kulit kering ya? Bukan karena Berarti kulit vernik kering. itu bukan karena kulitnya kering. Bukan. Gitu. Itu karena yaitu faktor umum. Faktor alami lah ibaratnya Faktor alami. seperti itu. Jadi belum masuk identifikasi bahwa kulit bayi ini kering. Karena memang itu tadi ya vernik itu tadi Iya, ya. betul. Jadi hal yang alami, bawaan gitu Iya. ya. Nah, kalau seperti itu ya, kalau misalkan mengelupas itu biasanya berapa lama wajarnya atau umumnya Untuk bayi terjadi? baru lahir itu pengelupasan biasanya antara 1 sampai 3 minggu. 1 sampai Iya, 3 3 minggu untuk minggu. lapisan vernik itu ya. Iya, betul. Nah, itu nanti ada juga kiat-kiat untuk apa namanya? Jadi ibu kan biasanya kalau mengelupas kan jadi bingung ya. Heeh. Waduh, ya ini Mbak. Takutnya Biasanya, kenapa-napa. biasanya saya kalau menemui ibu-ibu muda terutama ya, Iya. yang maksudnya baru pertama dia pengalaman punya baby ya, newborn. Mbak, ini kulit bayi saya kok kayak gini, Kok udah panik mengelupas? sendiri. Heeh. Nah, itu enggak apa-apa Bu, nanti ada kiat-kiat caranya biar cepet pengelupasannya biar cepet apa namanya? Cepet selesai, luruh. Oh, biar gitu. cepet apa? Berarti apa namanya, distimulus ya, biar kita kelupasin gitu boleh? Oh, enggak boleh. Oh, nggak boleh? Jadi itu apa namanya nanti ada apa namanya yang kiat-kiat secara alami. Jadi jangan dipaksa Oh, untuk gitu. Oh, nggak boleh diteteli gitu, enggak boleh. diteteli gitu? Enggak boleh, kasihan bayinya ya, karena kulit bayi itu Ya. kan masih tipis, Oh, gitu. lembut, kasihan ya. Berarti nggak boleh ya secara paksa Nggak boleh. kulit bayi yang ngelepas itu Ditili ya. kayak biasanya soalnya jadi moms tuh risih gitu ya. Ya, kok Rasanya nggak pengen bersih. aduh biar segera bersih aku kletekin aja duluan gitu. Jadi itu nggak boleh Nggak seperti boleh. itu. Itu sebenarnya ada kiat-kiatnya, Mbak. Itu yang pertama itu yaitu ketika bayi mengalami sebenarnya nggak harus kulit yang ada pengelupasan aja sini untuk semua newborn Untuk semua sebenarnya. bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Itu harus dimandikan. Itu sehari 2 kali yaitu pagi dan sore dengan suhu ruangan dan suhu air dengan hangat-hangat kuku. Jadi tidak terlalu Hangat-hangat panas kuku. dan tidak terlalu dingin. Oh gitu. Seperti itu. Berarti harus segera dimandikan bayi baru lahir. Itu ditunggu dulu biasanya. Jadi bayi newborn baru ceprot itu Iya. tunggu dulu 6 jam karena Oh, kita baru lihat 6 kondisi jam. dulu Oh, iya. bayi baru lahirnya kondisinya seperti apa. Nanti takutnya tiba-tiba sesak nafas yang saya bilang tadi. Karena yang biru-biru itu normal, tapi yang disertai sesak nafas kan ada yang namanya evaluasi. Jadi bayi itu ada evaluasi selama 6 jam. Jadi setelah 6 jam baru boleh Kondisinya ya. dibersihkan. Kondisi bayi baru lahir selama 6 jam itu memang waktu jeda ditunggu. Iya, betul. Ini ada apa Jadi, gitu. evaluasi. Evaluasi. Kita evaluasi dulu 6 jam. Jadi baru setelah boleh 6 jam dimandikan. baru boleh dimandikan. Betul. Nah, biasanya dimandikan. Nah, untuk memandikannya itu usahakan menggunakan sabun yang Iya. ada biasanya labelnya hipoalergik. Jadi Hipoalergik. ada tulisan hipoalergik dan juga itu yang ada tulisannya dermatological Iya. test itu loh. Jadi Oh, yang iya, udah lulus dermatological tes test.
kulit. Iya. Jadi udah ada itu. Terus Berarti juga untuk kulit bayi pastinya produknya harus yang sesuai dengan kulit bayi. Nggak Nah, boleh pakai sabun sabun bayi orang dewasa, nggak nggak boleh ya? nggak boleh. Itu nanti bisa mengakibatkan kering. Oh gitu. Ya, jadi Jadi kulit harus bayi khusus untuk yang bayi heeh. gitu ya. Nah, itu yang paling penting juga dilihat pH. Jadi pH dari sabun. pH dari Sabun sabunnya. itu. Jadi ketika pH orang dewasa itu kan 6 sampai 7 ya, Mbak. Tapi untuk bayi itu sedikit lebih rendah, yaitu 5,5 pH-nya. Oke. Jadi kalau bisa nyari produk yang pH-nya mendekati yang pH bayi. 5,5. Betul. Oh, seperti itu. Itu. Jadi waktu memandikan harus diperhatikan air, suhu ruangan, sama sabun. Jadi sebenarnya sabun itu tidak kalau untuk newborn loh ya, tidak Iya. terlalu penting sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu kotor banget, nggak perlu disabun. Jadi Oh cuma gitu. dilap Pakai air, aja. pakai air hangat biasa. Hangat-hangat kuku sama dilap. Oh, Nah, dilap. perlu diperhatikan juga untuk waslap. Waslap untuk pengusapan bayi baru lahir itu biasanya harus memakai waslap yang benar-benar lembut. Oh gitu. Kadang kan ada waslap yang kayak anduk kasar yang untuk dewasa itu ya. Nah, itu di scan aja. Oh nggak boleh. Jangan Jadi handuknya moms harus cari yang bahannya itu yang lembut. Betul. Ya. Tuh. Jadi untuk itu tadi ya tipsnya supaya penanganan ketika bayi baru belahir itu mengelupas, dimandikan setelah 6 jam. 6 jam. Terus kalau misalkan mandi pakai sabun yang pH-nya memang sesuai untuk bayi. Betul. Ya. Terus ada lagi ketika sudah selesai mandi boleh dikasih minyak telon, enggak apa-apa, Mbak. Boleh bayi Boleh, baru lahir langsung boleh. pakai minyak telon. Misi minyak telon, terus boleh dikasih lotion juga boleh. Tapi lotionnya Moisturizer, yang lotion tadi yang gitu ya. pH-nya sama ada label lulus uji kulit sama yang hipoalergik tadi. Gitu. Jadi Berarti harus yang pokoknya khusus untuk bayi. Bayi. baru lahir. betul. Tuh ya, jadi pemilihan produknya moms Harus scan, harus benar. diperhatikan kalau misalkan pakai produk perawatan untuk bayi. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir itu kulitnya sangat normal terjadi pengelupasan ya. Jadi ada tipsnya supaya kalau misalkan kulit anak moms tuh lahir keluar terjadi pengelupasan. Caranya tadi ya langsung dimandikan setelah 6 jam. Pakai airnya suam-suam kuku. Iya, betul. Nggak boleh terlalu panas. Nggak boleh terlalu panas. Cara ngeceknya gimana, moms? Itu bisa nanti dicek pakai jari-jari kita. Jadi dicek pakai tangan kalau kita nggak ada pengukur suhu. Ya. Jadi pakai tangan kita kalau dirasa udah hangat-hangat kuku nih. Jadi Ya. udah nggak terlalu panas banget, nggak terlalu dingin. Jadi udah hangat-hangat gitu, udah langsung. Soalnya kan kadang kita ngerasa itu sudah cukup hangat tapi untuk bayi panas. Jadi ngeceknya harus hangat-hangat kuku. Jadi Harus bener-bener ya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh "Oh, ini sembarangan. udah cukup nih gitu ya. Jadi ya kita Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau Jangan nyelupin sampai tangan ya panas. diperhatikan semua. Jadi harus merata. Kan kadang kalau air kita nuang air dingin nih, terus kita nuang air panas, misalnya di termos ya, atau enggak di panci dituang. Nah itu kan harus diratakan ya, Mbak. Iya. Kadang ada ibu-ibu yang enggak Atasnya aja gitu Nah. yang panas, bawahnya dingin. Nah, enggak diratakan. Iya. Jadi harus benar-benar diaduk sampai merata. Jadi saya sering nih menemui ketika saya memandikan bayi baru lahir, kan biasanya ada tempat saya ada perawatan bayi baru lahir. Itu biasanya sampai puput biasanya itu, Mbak. Puput itu apa namanya? Copot ya. Copot ininya ya. Tali apa namanya? pusat. Tali pusat. Iya, Oh, betul. Jadi sampai copot itu ada perawatan tempat saya itu juga ada. Jadi ketika saya ngajarin ibunya, jadi kan ada juga edukasi untuk mengajari ibunya mandikan itu ya. Ini kok nggak dicek dulu itu ya, Bun, jangan lupa ya ngecek air. Jadi sering lupa ibunya. Jadi udah nyiapin, nggak dicek, nggak diratakan. dicelupin tangannya Harus ke dalam diratakan, itu. dicek suhunya gitu. Itu terjadi waktu dulu anak aku waktu masih bayi, aku tidak terlalu ngeh. Ternyata memang harus diaduk dulu itu airnya ya, Diaduk, moms, diratakan. supaya nggak atasnya aja yang panas, bawahnya dingin. Atau mungkin terlalu panas, kadang terjadi seperti itu. Kalau terlalu panas, ya pastinya akan panas ke kulit Iya, bayi, iya. akan rewel ya. Betul. Nah, biasanya kalau terpapar panas itu biasanya
jadi kering pertama. Jadi kering. Sebelum mengelupas yang ekstrim itu biasanya kering dulu, habis kering nanti meletak itu loh, ada orang Jawa bilang apa ya? Bekisah. Ya nggak sih? Bahasa Kalau Indonesianya. bahasa Indonesianya kalau kulit kering tuh agak pecah-pecah. Pecah-pecah, betul. Pecah-pecah dulu, terus habis itu mengelupas. Nah, itu biasanya tadi tips lagi, usahakan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Oh gitu. Jadi bayi baru lahir jangan terlalu lama terpapar sinar Kan matahari supaya panas. dapat vitamin D. Nah, itu ada penelitian terbaru sebenarnya, Mbak. Itu ada penelitian yang ketika kita berjemur itu tidak perlu melepas semua baju. Oh gitu. Ini yang terbaru kemarin saya habis. Kalau dulu aku masih anakku Dilepas ya? Iya, aku Kalau lepas. nggak dilepas nggak Berarti marem. itu nggak ini. Dianjurkan jangan ya. Nek sekarang karena panasnya jenengan ngerasa nggak Iya, sekarang panasnya benar kok terlalu sekali. menyengat ya jam 8, setengah 9 itu Matahari di bumi saat ini tuh sudah berbeda dengan matahari beberapa tahun yang waktu lalu kita gitu ya. masih Waktu kita kecil. masih kecil. Panasnya lebih Ekstrim. ekstrim. betul. Jadi kalau sekarang kalau misalkan jemur bayi jangan terlalu lama dan harus pakai pelindung ya. Untuk menjemur bayi itu maksimal 15 menit. Maksimal 15 Nek menit. zaman dulu biasanya sampai 1 jam. Waduh. Ada ini pasien saya ini, saya sampai heran ini. Jadi waktu menjemur bayi itu ditinggal masak. Itu Ditinggal nggak boleh masak loh ya. terus.